Di sebuah pagi yang cerah, sinar matahari menyelinap lembut lewat jendela-jendela besar istana Baghdad. Burung-burung berkicau merdu, udara pun terasa segar. Tapi entah mengapa, Raja Harun al-Rasyid justru tampak murung. Ia duduk di atas singgasana, megahnya bersandar lemas sambil memainkan jenggotnya yang rapi. Wajahnya tidak bersinar seperti biasanya. Seorang raja yang biasanya bersemangat memberi perintah, kali ini hanya memandang kosong ke arah halaman istana. Para menteri dan pengawal yang berada di ruangan itu saling pandang, bingung harus berbuat apa. Tak ada seorang pun yang berani menyela atau mengganggu raja yang sedang bosan, sebab mereka tahu jika salah bicara, bisa-bisa kepala melayang. Akhirnya, Raja Harun al-Rasyid menghela napas panjang. Ia berkata pelan, tetapi cukup terdengar oleh semua yang ada di ruangan. Sepertinya aku butuh hiburan. Ia lalu menegakkan badan, menatap para pengawal yang berdiri berjajar. Panggil Abu Nawas ke sini. Seketika, suasana istana berubah. Begitu nama Abu Nawas disebut, wajah para menteri dan pengawal langsung menunjukkan ekspresi aneh. Ada yang nyengir, ada yang pura-pura batuk menahan tawa. Ada juga yang justru melotot ke bawah, takut ketahuan sedang menertawakan raja. Sebab mereka tahu, setiap kali nama Abu Nawas dipanggil, itu artinya sebentar lagi akan ada kejadian lucu, sekaligus mengejutkan. Abu Nawas adalah orang yang paling cerdik, sekaligus paling kocak di Baghdad. Kadang raja sendiri dibuat kewalahan dengan jawabannya. Tapi anehnya, justru itu yang membuat raja tak pernah bosan memanggilnya. Tak lama kemudian, langkah kaki terdengar mendekat. Seorang pria dengan pakaian sederhana, wajah teduh, dan tatapan penuh percaya diri masuk ke dalam ruangan. Dialah Abu Nawas. Dengan sikap sopan ia memberi salam, lalu berdiri tegak di hadapan raja. Namun di dalam hatinya, Abu Nawas sudah mulai curiga. Ia berkata dalam hati, "Halah, pasti ada-ada saja. Ini permintaan raja. Kalau raja sudah bosan, biasanya yang disuruh aku. Padahal kan enakan tidur siang di rumah, habis sarapan tadi." Tapi wajahnya tetap tenang. Ia tersenyum ramah, seolah tidak ada beban. Sementara raja menatapnya dengan tatapan jahil. Senyum tipis mengembang di bibirnya, seperti anak kecil yang sedang merencanakan usil pada temannya. "Abu Nawas," kata raja dengan nada penuh misteri, "aku ingin engkau melakukan satu tugas besar." Abu Nawas menundukkan kepala, pura-pura serius. "Apapun yang tuanku perintahkan, insya Allah hamba akan melaksanakannya." Raja lalu tertawa kecil, matanya berbinar. Ia berkata lantang, "Carilah ujung dunia dan bawakan padaku bukti kalau kau sudah menemukannya." Begitu kalimat itu keluar, ruangan istana yang tadinya hening mendadak ramai oleh gumaman orang-orang. Para menteri melongo, pengawal terperangah. Bahkan pelayan yang sedang membawa nampan hampir saja menjatuhkan gelasnya karena kaget. "Ujung dunia?" bisik seorang menteri kepada rekannya. "Memangnya dunia ada ujungnya?" sahut yang lain. Matanya terbelalak. Seisi ruangan mendadak gaduh menahan tawa. Tapi tak ada yang berani tertawa karas-karas di depan raja. Mereka hanya bisa saling mencolek, berusaha memahami maksud aneh dari perintah itu. Abu Nawas sendiri terdiam sejenak. Ia menunduk dalam-dalam, seakan sedang memikirkan sesuatu yang amat berat. Padahal di dalam hatinya ia sedang tertawa terpingkel-pingkel. "Waduh, permintaannya makin aneh aja," batinnya. "Kalau disuruh cari kambing sih gampang. Kalau disuruh hitung jumlah batu di Baghdad juga masih bisa. Tapi ini disuruh cari ujung dunia, hahaha. Ini sih bukan tugas. Ini jebakan Batman." Ia mengangkat wajahnya pelan-pelan, menatap raja dengan pandangan serius. Raja yang melihat itu justru makin senang, karena mengira Abu Nawas sudah mulai pusing dengan perintahnya. Namun, yang terjadi
Justru sebaliknya, Abu Nawas mengangguk pelan sambil menahan tawa. Baiklah tuanku, jika itu kehendak Paduka, hamba akan berusaha mencari ujung dunia, dan hamba akan kembali membawa buktinya. Jawaban itu membuat semua orang semakin penasaran. Ada yang berpikir, apa Abu Nawas benar-benar bisa menemukan ujung dunia? Ada juga yang bisik-bisik, jangan-jangan kali ini Abu Nawas bakal kena batunya. Raja Harun al-Rasyid tersenyum lebar, puas dengan respon Abu Nawas. Ia menepuk-nepuk pahanya sambil berkata, "Bagus, aku ingin tahu, sehebat apa akalmu kali ini, Abu Nawas. Jangan kembali sebelum kau berhasil." Abu Nawas memberi hormat, lalu berbalik dan melangkah keluar dari ruang singgasana dengan tenang. Namun saat ia berjalan melewati para menteri dan pengawal, mereka semua menatapnya dengan pandangan aneh. Ada yang kasihan, ada yang kagum, ada juga yang dalam hati sudah membayangkan bagaimana konyolnya nanti. Abu Nawas menjawab, "Di luar istana." Abu Nawas menghela napas panjang. Ia mendongak ke langit biru, menutup matanya sejenak, lalu tersenyum kecil. Ya Allah, raja ini memang luar biasa. Permintaannya kali ini sungguh bikin kepala pusing, tapi juga bikin hati geli. Kalau begini caranya, kayaknya aku harus pakai akal 1000 lapis. Hahaha. Ia berjalan santai melewati pasar, menyapa para pedagang yang mengenalnya. Orang-orang bertanya penasaran, "Abu dari istana ya? Kali ini, apalagi yang disuruh raja?" Abu Nawas hanya terkekeh. Nanti kalian juga dengar sendiri. Pokoknya kali ini tantangannya, wah, bikin dahi berlipat 10 kali. Tertawa tanpa tahu apa yang sebenarnya sedang menanti Abu Nawas. Sementara itu, di dalam istana Raja Harun al-Rasyid duduk sambil tersenyum penuh harap. Ia berbisik pada dirinya sendiri, "Kali ini, aku ingin lihat sampai sejauh mana kepintaranmu, Abu Nawas. Ujung dunia. Apakah kau benar-benar bisa menemukannya?" Dan begitulah kisah jenaka ini dimulai. Tantangan besar yang mustahil dilakukan, tapi justru itulah yang membuat orang penasaran. Sebab bersama Abu Nawas, hal mustahil bisa jadi mungkin, dan yang sulit bisa jadi bahan tawa. Pertanyaannya sekarang adalah, bagaimana cara Abu Nawas menemukan ujung dunia? Keluar dari istana, Abu Nawas melangkah pelan sambil menggaruk kepala. Wajahnya tampak santai, tapi dalam hatinya bergolak. Bagaimana tidak? Raja baru saja memintanya sesuatu yang mustahil, mencari ujung dunia. Ia menengadah ke langit, menghela napas panjang, lalu terkekeh sendiri. Ya Allah, gimana ini? Masa aku harus keliling dunia? Ujung dunia ada di mana coba? Gumamnya sambil senyum-senyum. Orang-orang yang kebetulan lewat melihat tingkahnya hanya bisa geleng-geleng kepala. Sebenarnya, Abu Nawas bukannya takut atau bingung. Hanya saja ia tahu, raja memang sengaja memberinya perintah yang aneh-aneh. Dari dulu memang begitu. Kalau raja sedang bosan, Abu Nawaslah yang dipanggil. Kalau raja ingin tertawa, Abu Nawas yang dijadikan korban. Tapi justru disitulah letak kekuatannya. Bukannya marah atau merasa dipermainkan. Abu Nawas selalu bisa memanfaatkan situasi jadi bahan canda dan pelajaran. Ia berjalan melewati pasar Baghdad yang mulai ramai. Pedagang sayur berteriak menawarkan dagangannya. Penjual roti sibuk memanggang adonan, sementara anak-anak kecil berlarian sambil tertawa. Suasana itu biasanya membuat hati Abu Nawas cerah. Tapi kali ini, ia malah melamun. Sesekali ia berhenti, menatap kaki sendiri lalu bergumum, "Kalau aku jalan terus, berarti aku juga menuju ujung dunia. Tapi, ujungnya ada di mana? Sampai aku tua pun nggak ketemu." Abu Nawas memang terkenal pintar. Karena itu, ia tidak panik. Bukannya lari-lari mencari solusi, ia malah memilih duduk di warung kopi langganannya. Warung itu sederhana saja. Hanya ada beberapa bangku kayu dan meja rendah.
Aroma kopi hitam panas menyeruak memenuhi udara, membuat siapapun yang lewat tergoda untuk mampir. Abu Nawas memesan segelas kopi panas. Begitu cangkir diletakkan di depannya, ia langsung meniup pelan, menyeruput sedikit, lalu bersandar santai. Sambil berpikir, orang-orang kampung yang sudah mengenalnya segera menghampiri. Mereka penasaran, karena kabar dari istana biasanya cepat menyebar. "Loh, Abu, kok bengong aja di sini?" tanya seorang pedagang kurma. "Katanya, disuruh raja cari ujung dunia," sahut yang lain sambil duduk di sebelahnya. Abu Nawas hanya tertawa kecil, mengangguk pelan. "Iya, benar. Raja memang minta saya cari ujung dunia. Kalau ujung baju sih, aku tahu. Tinggal pegang saja. Kalau ujung dunia..." Ia berhenti sebentar, mengaduk kopinya, lalu menatap teman temannya dengan mata menyipit penuh gaya. Harus pakai akal licik nih, biar raja ketawa, tapi juga dapat pelajaran. Orang kampung yang mendengar langsung tertawa. Mereka sudah hafal. Setiap kali Abu Nawas dapat perintah aneh, pasti akan ada cerita lucu yang bakal jadi buah bibir berhari-hari. Salah seorang pemuda nyeletuk, "Kalau begitu Abu, kenapa nggak langsung jawab aja ke raja? Bilang kalau dunia nggak ada ujungnya." Abu Nawas tersenyum. "Kalau aku bilang begitu, raja bisa marah. Karena perintahnya jelas. Carikan ujung dunia dan bawakan buktinya. Kalau aku bilang nggak ada ujungnya, berarti aku menentang raja, bisa-bisa aku dihukum." Ia menyeruput kopinya lagi, lalu menambahkan, "Raja itu cerdas, tapi juga suka iseng. Jadi aku harus kasih jawaban yang bikin dia ngakak, tapi juga bikin dia mikir." Salah seorang bapek bopak menepuk pahanya sambil terkekeh. "Hehe, memang cuman kau, Abu, yang bisa menghadapi raja. Kalau orang lain, pasti sudah pusing 7 keliling." Abu Nawas ikut tertawa. "Betul, orang lain pasti pusing. Tapi aku justru senang. Tantangan begini bikin otak jalan, bikin hidup nggak monoton." Sambil minum kopi, Abu Nawas terus merenung. Ia memperhatikan orang-orang di sekelilingnya, memperhatikan tanah, langit, pohon, bahkan seekor kucing yang lewat. Semua itu membuatnya berpikir tentang dunia. Kalau dilihat, dunia ini memang luas sekali. Tidak ada ujungnya. Tapi raja minta bukti. Bukti apa yang bisa kuperlihatkan? Seorang anak kecil yang duduk di dekat ibunya tiba-tiba bertanya polos, "Paman Abu, kalau ujung dunia ketemu, warnanya apa ya?" Pertanyaan itu membuat semua orang di warung tertawa terbahak-bahak. Abu Nawas juga tertawa sambil mengelus kepala. Anak itu, "Nah, itu dia. Siapa tahu ujung dunia warnanya merah atau hijau, atau malah belang-belang kayak kain sarung bapakmu." Semua makin ngakak mendengarnya. Dalam hati, Abu Nawas berkata, "Lihat, bahkan anak kecil saja bisa membuatku mendapat inspirasi. Dunia ini memang penuh pertanyaan yang gak ada habisnya." Hari semakin siang, Abu Nawas masih duduk sambil menikmati kopinya. Sementara orang-orang bergantian mampir hanya untuk mendengar celotehannya. Mereka penasaran kira-kira apa yang akan dilakukan Abu Nawas menghadapi tantangan mustahil ini. Salah seorang pemuda kembali bertanya, "Abu, apakah kau benar-benar akan pergi keliling dunia?" Abu Nawas pura-pura kaget. "Astagfirullah, kau kira aku punya sayap seperti burung? Atau punya kuda terbang? Jalan keliling Baghdad saja bisa bikin kakiku pegal. Apalagi keliling dunia. Bisa-bisa aku kembali ke istana dengan jenggot putih sepanjang kain sajadah." Semua langsung terbohak-bahak lagi. Ia melanjutkan, "Kalau aku bener-bener jalan cari ujung dunia, mungkin ketemunya malah ujung sandal, bukan ujung dunia." Hahaha. Gelak tawa semakin pecah. Meski semua orang tertawa, Abu Nawas tetap serius dalam pikirannya. Ia harus menemukan cara menjawab tantangan raja. Ia tahu,
Jawabannya harus sederhana, mudah dimengerti, tapi juga penuh makna. Ia tidak bisa asal bohong atau asal mengarang, karena raja bisa langsung tahu kalau ia sedang mengada-ada. Saat senja mulai turun, Abu Nawas berjalan pulang sambil terus berpikir. Ia menatap matahari yang perlahan tenggelam di ufuk barat. Dalam hati ia bergumam, matahari seakan-akan tenggelam di ujung dunia. Mungkin aku bisa gunakan itu sebagai bahan. Menarik juga. Malam harinya, Abu Nawas berbaring di rumahnya, tapi pikirannya terus berputar. Ia teringat wajah raja yang penuh senyum nakal saat memberikan perintah tadi. Ia teringat tatapan para menteri yang minuhunanggu kesalahannya. Ia teringat tawa orang-orang kampung saat ia bercanda soal ujung sandal. Semua itu bercampur aduk di kepalanya. Ia menutup mata, lalu berkata pelan, "Ya Allah, beri aku ilham. Aku tidak ingin hanya membuat orang tertawa. Aku ingin setiap tawa membawa pelajaran. Kalau aku bisa bikin raja tertawa sekaligus merenung, itulah kemenangan." Sampai larut malam, Abu Nawas masih memikirkan berbagai cara. Ia membayangkan menggambar peta besar, lalu menunjuk satu titik sebagai ujung dunia. Ia membayangkan membawa batu atau kayu, lalu berkata itu ujung dunia. Ia juga membayangkan menancapkan tongkat di tanah, lalu menyebutnya ujung dunia. Semua ide itu berputar-putar di kepalanya. Sambil tersenyum ia bergumam, sepertinya ada satu cara yang paling sederhana. Cara ini bisa bikin orang terpingkal-pingkal, tapi juga bikin mereka sadar bahwa dunia memang tidak punya ujung. Aku akan lakukan itu. Malam itu, Abu Nawas akhirnya tertidur dengan senyum di wajahnya. Ia sudah mulai menemukan benang merah dari teka-teki raja. Esok pagi, ia siap melanjutkan rencananya. Orang-orang kampung masih belum tahu apa yang akan dilakukan Abu Nawas. Tapi satu hal pasti, cerita ini baru saja dimulai, dan kejutan besar sedang menunggu. Setelah semalaman memeras otak, Abu Nawas akhirnya menemukan sebuah ide yang menurutnya brilian. Ia tidak langsung mengumumkannya. Ia biarkan dulu rasa penasaran orang-orang membuncah. Malam sebelumnya, ia hanya tersenyum-senyum sendiri. Bahkan saat sedang merebahkan badan di tikar butut rumahnya, ia bergumam pelan, kalau raja dengar jawabanku nanti, aku yakin bukan hanya beliau yang ketawa, tapi semua orang juga akan ikut ngakak. Dan yang lebih penting, mereka semua akan belajar sesuatu." Setelah itu, ia terlelap dengan senyum di wajahnya, seakan-akan mimpi indah sudah menanti. Keesokan paginya, suasana kampung ramai karena kabar tentang tantangan raja yang aneh itu sudah menyebar. Orang-orang tidak sabar ingin tahu bagaimana Abu Nawas menghadapi perintah mustahil tersebut. Sejak fajar, beberapa warga sudah nongkrong di sekitar rumahnya, berharap bisa melihat sesuatu yang luar biasa. Ada bapak-bapak duduk sambil mengisap rokok kretek. Ada ibu-ibu yang sambil mengupas bawang tetap melirik ke arah rumah Abu Nawas. Bahkan anak-anak kecil yang biasanya main kelereng juga ikut menunggu dengan rasa ingin tahu. Abu Nawas akhirnya keluar rumah dengan wajah santai, membawa sebuah tongkat panjang dan seutas tali. Penampilannya tetap sederhana. Baju kurung longgar, sorban yang agak miring, dan sendal kulit yang sudah terlihat aus. Tapi yang membuat orang semakin penasaran adalah benda yang dibawanya. Semua langsung berbisik-bisik, saling menebak-nebak. "Loh, ngapain bawa tongkat sama tali?" bisik seorang pemuda. "Mau cari ujung dunia atau mau pasang jemuran?" sahut temannya sambil menahan tawa. Ibu-ibu pun ikut berkomentar, Abu ini memang aneh. Raja nyuruh cari ujung dunia, tapi yang dibawa tongkat sama tali. Apa hubungannya coba? Abu Nawas tidak terganggu dengan bisik-bisik itu. Ia malah tersenyum lebar
seolah menikmati rasa penasaran semua orang. Dengan langkah tenang, ia menuju lapangan kecil di tengah kampung. Orang-orang pun segera berhamburan mengikuti, ingin tahu apa yang akan terjadi. Dalam sekejap, lapangan itu dipenuhi warga, mulai dari anak-anak, pemuda, bapak-bapak, hingga nenek-nenek yang berjalan tertatih. Semua mata tertuju pada Abu Nawas tanpa banyak bicara. Abu Nawas menancapkan tongkat panjang itu ke tanah dengan gerakan penuh gaya, seolah sedang melakukan sesuatu yang sakral. Lalu, dengan tenang, ia mengambil tali dan mengikat salah satu ujungnya pada tongkat itu. Orang-orang terdiam, menunggu apa yang akan ia lakukan selanjutnya. Setelah selesai, Abu Nawas berdiri tegak, menepuk-nepuk tangannya, lalu memandang kerumunan dengan wajah serius, tapi penuh canda. Ia tersenyum lebar, lalu berkata lantang, "Lihat baik-baik ya, ini adalah ujung dunia." Seketika, kerumunan meledak dengan tawa. Semua orang tidak menyangka jawabannya akan sesederhana itu. "Hahaha, ujung dunia? Itu kan cuma tongkat ditancap di tanah," teriak seorang pemuda sambil terpingkal-pingkal. "Betul, betul. Abu ini memang suka ngawur. Masa ujung dunia ditandai pakai tongkat?" sahut yang lain sambil terbahak. Namun, Abu Nawas tetap santai. Ia menepuk tongkat itu, lalu berkata dengan tenang, "Ya jelas bisa. Dunia ini bulat, seperti bola. Dimanapun aku berhenti, disitulah ujung dunia. Karena dari sini dunia berakhir." Lalu, mulai lagi, kerumunan yang tadinya hanya menertawakan, mendadak terdiam beberapa detik. Mereka mencoba mencerna kata-kata Abu Nawas. Lalu, seolah menyadari makna di balik ucapannya, tawa pun pecah lagi. Kali ini lebih keras dari sebelumnya. Bukan hanya karena lucu, tapi juga karena mereka kagum. Bagaimana mungkin jawaban sesederhana itu bisa terdengar begitu masuk akal? Seorang bapak tua yang sudah ubanan menepok-nepok lututnya sambil berkata, "Astagfirullah. Benar juga, dunia ini memang bulat. Kalau kita jalan terus, ujungnya ya ketemu lagi sama tempat kita mulai." Jadi benar kata Abu, dimanapun kita berdiri, itu bisa jadi ujung dunia. Anak-anak kecil pun ikut menirukan. "Ini ujung dunia, itu ujung dunia," sambil menunjuk tanah seenaknya. Mereka tertawa-tawa, tapi tanpa sadar mereka sedang belajar sebuah konsep yang mungkin belum pernah mereka dengar sebelumnya. Abu Nawas tersenyum melihat reaksi orang-orang. Ia tahu jawabannya sudah berhasil menghibur, sekaligus membuat mereka berpikir. Ia menambahkan lagi dengan nada bercanda, "Kalau ada yang tidak percaya, silakan jalan terus sampai capek. Nanti kalau sudah kembali lagi ke tempat ini, berarti benar kan? Dunia memang tidak ada ujungnya." Seorang pemuda nyeletuk, "Tapi, Abu, kalau gitu ujung dunia ada di rumahku juga dong." Abu Nawas tertawa. "Betul, di rumahmu, di rumahku, di pasar, di sungai. Semua bisa jadi ujung dunia. Karena sebenarnya, yang penting bukan mencari ujung dunia, tapi bagaimana kita melangkah di dalamnya." Kata-kata itu membuat sebagian orang mengangguk-angguk. Mereka merasa ada pelajaran yang dalam di balik candaan Abu Nawas. Hidup ini memang seperti perjalanan di dunia yang bulat. Tidak ada ujungnya yang jelas. Yang lebih penting adalah bagaimana kita mengisi perjalanan itu dengan kebaikan. Namun tentu saja, sebagian besar orang lebih fokus pada sisi lucunya. Mereka terus tertawa, menirukan gaya Abu Nawas. Bahkan ada yang mencoba menancapkan ranting kecil ke tanah sambil berteriak, "Ini juga ujung dunia." Suasana kampung pun berubah jadi pesta tawa. Hari itu, Abu Nawas tidak hanya berhasil membuat orang-orang kampung terhibur, tapi juga membuat mereka semakin penasaran. Karena semua tahu, tujuan akhir dari ide ini bukanlah sekadar menghibur orang kampung. Yang lebih penting adalah bagaimana nanti ia akan menjawab raja.
Beberapa orang mendekat dan bertanya, "Abu, apakah kau akan menunjukkan tongkat ini juga?" Kepada raja, Abu Nawas tersenyum penuh rahasia. "Tentu saja, dan aku yakin raja akan tertawa lebih keras daripada kalian semua." Orang-orang semakin tidak sabar menunggu kelanjutan cerita. Mereka tahu jika Abu Nawas sudah punya ide, pasti akan ada kejutan besar yang terjadi di istana nanti. Namun untuk sementara, mereka puas karena sudah disuguhi tontonan gratis yang luar biasa. Abu Nawas kembali ke rumah dengan wajah puas, sementara tongkat yang ditancapkannya tetap berdiri di lapangan. Beberapa anak kecil menjadikannya mainan. Mereka melingkari tongkat itu sambil berteriak, "Kita ada di ujung dunia! Kita ada di ujung dunia!" Pemandangan itu membuat hati Abu Nawas hangat. Ia tersenyum dalam hati, berkata pelan, "Lihatlah, tawa memang sederhana, tapi kalau bisa membawa kebahagiaan sekaligus pelajaran, itu jauh lebih berharga daripada apapun." Malam harinya, Abu Nawas kembali merenung. Ia tahu pertunjukan di depan orang kampung hanyalah pemanasan. Tantangan sebenarnya adalah bagaimana ia bisa menjawab Raja Harun al-Rashid. Raja bukanlah orang sembarangan. Ia cerdas, tajam, dan seringkali bisa melihat maksud tersembunyi di balik kata-kata. Jadi Abu Nawas harus memastikan jawabannya cukup kuat, bisa membuat raja tertawa, tapi juga memberi pelajaran berharga. Ia menatap tongkat yang kini disandarkan di sudut rumah. Tongkat itu terlihat sederhana, tapi bagi Abu Nawas, itu adalah senjata utamanya. Ia yakin dengan benda sederhana itu, ia bisa mengubah tantangan mustahil menjadi momen penuh tawa dan hikmah di luar ramah. Orang-orang kampung masih membicarakan kejadian tadi. Mereka tertawa-tawa sambil mengulang kata-kata Abu Nawas. Beberapa bahkan mencoba menjelaskan kepada anak-anak mereka tentang dunia yang bulat. Meski penjelasannya lebih banyak bercampur tawa daripada ilmu, satu hal pasti, semua sepakat bahwa Abu Nawas memang tidak pernah kehabisan akal. Sementara itu, di istana, Raja Harun al-Rashid duduk sambil tersenyum penuh rasa ingin tahu. Ia berkata kepada menterinya, "Aku yakin Abu Nawas sedang menyiapkan sesuatu. Besok atau lusa, ia pasti kembali dengan jawaban yang aneh sekaligus menghibur. Aku tidak sabar menunggunya." Maka cerita pun berlanjut. Abu Nawas sudah menemukan ide cerdasnya. Tongkat dan tali sederhana akan menjadi kunci dari jawaban mustahil itu. Pertanyaannya sekarang, apakah raja akan tertawa puas atau justru marah karena merasa dipermainkan? Semua itu akan terjawab saat Abu Nawas kembali menghadap raja. Keesokan harinya, suasana istana terasa berbeda. Para pengawal tampak sibuk berjaga. Para menteri mondar-mandir. Sementara Raja Harun al-Rashid duduk di singgasananya dengan wajah penuh rasa ingin tahu. Sejak kemarin, ia sudah mendengar kabar dari rakyat tentang tingkah Abu Nawas di kampung. Cerita tentang tongkat yang ditancapkan sebagai ujung dunia sudah lebih dulu sampai ke telinga raja dan membuatnya penasaran. Ia ingin melihat sendiri bagaimana Abu Nawas akan menjelaskan jawaban konyol tapi cerdas itu di hadapannya. Seorang pengawal masuk, membungkuk, lalu melapor dengan suara lantang, "Ampun tuanku, Abu Nawas sudah datang menunggu di luar istana." Raja tersenyum tipis, matanya berbinar. "Baiklah, suruh dia masuk. Aku sudah lama menunggu saat ini." Tak lama kemudian, pintu istana terbuka. Abu Nawas melangkah masuk dengan tenang, masih dengan penampilan khasnya, jubah sederhana, sorban melilit di kepalanya, dan sendal kulit yang sepertinya sudah menempuh perjalanan panjang. Di tangannya, ia membawa tongkat yang kemarin membuat kampung heboh. Langkahnya tidak terburu-buru, wajahnya pun tetap santai siololala. Ia sedang berkunjung ke rumah sahabat, bukan menghadap raja
yang dikenal bijaksana sekaligus tegas itu. Semua mata tertuju padanya. Para menteri berbisik-bisik, sebagian menahan tawa karena penasaran. Sementara para pengawal mencoba menjaga wibawa meski dalam hati ikut ingin tahu. Abu Nawas menundukkan kepala hormat, lalu berdiri di hadapan raja. Raja menatapnya tajam, namun dengan senyum samar di wajahnya. Jadi, Abu Nawas, mana ujung dunia yang kau temukan? Suaranya terdengar dalam, penuh wibawa, tapi juga seperti sedang menguji. Dengan gerakan santai, Abu Nawas meletakkan tongkat panjang itu di hadapan raja. Ia menepuknya pelan, lalu berkata dengan penuh percaya diri, "Tuanku, inilah ujung dunia." Ruangan seketika hening. Semua orang menunggu penjelasan lebih lanjut. Raja mengangkat alis, menatap tongkat itu dengan tatapan heran sekaligus geli. "Apa maksudmu, Abu Nawas? Kau hanya membawa tongkat kayu. Apakah ini yang kau sebut ujung dunia?" Abu Nawas tersenyum lebar, senyum khasnya yang sering membuat orang bingung antara ingin tertawa atau mengernyit. Ia lalu berkata dengan tenang, "Ampun tuanku, dunia itu bulat, bukan ada pangkal dan ujung seperti seutas tali. Jadi, dimanapun kita berdiri, itulah ujung dunia. Kalau tuanku berjalan jauh ke arah sana, maka di sanalah ujung dunia. Kalau saya berhenti di sini, maka disinilah ujung dunia. Jadi, saya sudah menemukannya, dan kini saya membawanya ke hadapan tuanku." Suasana istana yang semula tegang tiba-tiba pecah dengan suara tawa. Para menteri saling pandang sambil menepuk meja. Sebagian bahkan sampai menunduk untuk menutupi tawa mereka. Para pengawal yang tadinya berdiri kaku pun tak kuasa menahan senyum. Bahkan para pelayan yang biasanya diam pun ikut terkikik kecil. Raja sendiri terdiam sejenak, mencoba menahan diri. Namun akhirnya ia tertawa terbahak-bahak. "Hahaha, Abu Nawas, kau ini memang licik sekaligus cerdas. Jawabanmu selalu saja tak terduga. Ujung dunia," katanya, "dan kau tunjukkan dengan tongkat ini." Hahaha. Tawa raja menggema di ruangan megah itu, membuat suasana istana berubah riang. Semua orang merasa lega, karena jawaban Abu Nawas bukan hanya lucu, tapi juga penuh makna. Raja menepuk-nepuk pahanya sambil terus tertawa. Abu Nawas tetap berdiri tenang, membiarkan semua orang tertawa puas. Setelah tawa agak reda, ia menambahkan dengan nada lembut, namun tetap penuh kelakar, "Tuanku, sebenarnya ini juga pelajaran bagi kita semua. Kadang manusia sibuk mencari sesuatu yang jauh, padahal jawabannya ada di depan mata. Kita mencari ujung dunia seakan itu sesuatu yang misterius. Padahal, dimanapun kita berada, disitulah kita bisa memulai dan mengakhiri. Dunia ini bulat. Perjalanan, kita pun akan kembali pada titik awal. Jadi yang penting bukanlah ujungnya, tapi bagaimana kita melangkah di sepanjang perjalanan itu." Menteri yang duduk di sisi kanan raja mengganggakuk sambil berkata, "Benar juga, tuanku." Abu Nawas ada maknanya. Ia tidak hanya bercanda, tapi juga mengingatkan kita tentang kehidupan. Raja mengangguk sambil tersenyum puas. Itulah yang selalu aku sukai dari Abu Nawas. Jawabannya memang sederhana, tapi selalu mengandung pelajaran. Ia membuat kita tertawa, tapi juga mengajak kita berpikir. Abu Nawas menunduk dengan rendah hati. Meski di dalam hatinya, ia ikut tersenyum lebar. Ia tahu, sekali lagi, ia berhasil keluar dari tantangan sulit dengan cara yang cerdas. Beberapa menteri lain masih tertawa geli. Salah seorang di antaranya berkata, "Kalau begitu, berarti ujung dunia ada di kursi saya juga dong." Abu Nawas langsung menimpali dengan cepat. "Betul sekali. Kalau tuanku menteri berdiri di situ, maka itu juga ujung dunia. Bahkan kalau seorang pengawal berdiri di depan pintu,
itu pun ujung dunia. Jadi berhati-hatilah, jangan sampai lengah. Bisa-bisa tuanku menteri tersandung ujung dunia sendiri. Ledakan tawa kembali menggema. Raja sampai mengusap air mata di sudut matanya karena terlalu banyak tertawa. Ia berkata, "Astagfirullah, Abu Nawas, kau ini benar-benar luar biasa. Aku sudah berulang kali mengujimu, tapi selalu saja kau bisa memutar keadaan dengan jawabanmu yang ajaib." Salah satu pengawal muda berbisik ke temannya, "Luar biasa, hanya dengan tongkat biasa, ia bisa membuat seisi istana tertawa." Mengangguk sambil menutup mulut menahan senyum. Raja akhirnya mengangkat tangannya, memberi isyarat agar suasana kembali tenang. Ia menatap Abu Nawas dengan penuh rasa hormat dan berkata, "Abu Nawas, kau telah menjawab tantangan yang tampaknya mustahil. Aku puas dengan jawabanmu. Kau tidak hanya menunjukkan kecerdikan, tapi juga memberi pelajaran berharga. Mulai hari ini, aku ingin semua orang tahu bahwa terkadang hal yang terlihat sederhana bisa lebih bermakna daripada jawaban yang rumit." Abu Nawas merendahkan badan, menunduk hormat, lalu berkata, "Ampun tuanku, semua itu hanyalah buah dari karunia Allah. Saya hanyalah orang biasa yang mencoba berpikir dengan cara yang berbeda. Jika tuanku berkenan, maka semua ini bukanlah karena kepintaran saya, tapi karena hikmah yang Allah berikan." Raja tersenyum lebar, merasa semakin kagum dengan kerendahan hati Abu Nawas. Ia lalu berkata, "Sudahlah Abu Nawas, hari ini kau sudah membuatku tertawa, membuat para menteriku terhibur, dan memberi pelajaran kepada kita semua. Aku anggap tantangan ini selesai. Kau boleh pulang dengan tenang." Para menteri dan pengawal serentak bersorak kecil, merasa lega karena Abu Nawas berhasil lolos dari tantangan sulit lagi. Abu Nawas pun mundur perlahan, mengambil tongkatnya, lalu berjalan keluar istana dengan langkah ringan. Namun sebelum benar-benar keluar, ia sempat menoleh ke arah raja dan berkata dengan wajah polos, "Tuanku, jangan lupa, kalau besok tuanku berdiri di taman istana, jangan kaget kalau tiba-tiba itu juga jadi ujung dunia. Jadi hati-hati, jangan sampai terperosok ke dalam ujungnya." Kata-kata itu kembali membuat seisi ruangan meledak dengan tawa. Raja geleng-geleng kepala sambil tertawa terbahak. "Hahaha, Abu Nawas. Abu Nawas, kalau kau terus begini, perutku bisa sakit karena terlalu banyak tertawa." Setelah itu, Abu Nawas benar-benar pergi, meninggalkan istana dengan penuh kemenangan. Di luar, orang-orang kampung yang menunggu kabar langsung menyambutnya dengan pertanyaan, "Bagaimana, Abu? Apa kata raja?" Abu Nawas hanya tersenyum dan menjawab, "Raja sudah tahu bahwa ujung dunia ada di sini dan di mana-mana." Orangren pun terpingkal mendengar jawabannya, lalu mereka saling bercerita dengan semangat. Kabar itu menyebar semakin luas, membuat seluruh kota membicarakan tingkah Abu Nawas yang sekali lagi berhasil menjawab tantangan. Mustahil dengan cara jenaka, tapi penuh makna. Malam itu, di rumahnya yang sederhana, Abu Nawas duduk sambil tersenyum, puas. Ia menatap tongkat yang kini bersandar di sudut ruangan. Tongkat itu mungkin terlihat biasa, tapi baginya, itu adalah simbol kecerdikan. Dengan benda sederhana itulah, ia bisa membuat raja tertawa, para menteri terhibur, dan rakyat mendapat pelajaran berharga. Ia bergumam pelan, "Kadang yang kita butuhkan bukanlah jawaban rumit, tapi cara pandang yang berbeda. Dunia memang tidak punya ujung, kecuali di hati orang yang berhenti mencari kebaikan." Dengan pikiran itu, Abu Nawas pun merebahkan tubuhnya, membiarkan malam membawa ketenangan. Sementara itu, cerita tentang tongkat sebagai ujung dunia terus menjadi bahan tawa dan renungan di seluruh kota. Setelah tawa yang pecah memenuhi ruang singgasana Raja Harun al-Rashid, menunduk sebentar, menutup wajahnya dengan tangan agar tawanya bisa reda. Para menteri yang biasanya menjaga wibawa ikut terkikik, bahkan beberapa pengawal yang terkenal kaku
sampai harus menutup mulut karena tak kuat menahan geli. Suasana istana yang biasanya tegang berubah seperti arena pertunjukan lawak. Semua gara-gara jawaban sederhana tapi cerdas dari Abu Nawas. Raja akhirnya mendongak kembali, menatap Abu Nawas dengan senyum yang kali ini tidak sekadar senyum nakal, tapi lebih dalam. Ada rasa kagum, ada rasa hormat, dan ada rasa lega karena pikirannya yang semula jenuh akhirnya tercerahkan. Dengan suara yang agak serak karena kebanyakan tertawa, Raja berkata, "Abu Nawas, jawabanmu memang lucu, tapi aku tahu maksudmu. Kau ingin bilang bahwa dunia ini tidak punya batas sejauh ilmu manusia. Yang terpenting bukan mencari ujungnya, tapi bagaimana kita berjalan di atasnya dengan baik." Ruangan mendadak hening. Semua mata tertuju pada Abu Nawas, menunggu apa lagi yang akan keluar dari mulutnya. Dengan wajah tenang yang khas, Abu Nawas mengangguk pelan. Ia menatap Raja tanpa rasa takut sedikit pun, lalu menjawab, "Benar sekali. Dunia ini titipan Allah. Kita tak perlu sibuk mencari ujungnya, karena pada akhirnya setiap manusia akan sampai pada ujung perjalanannya sendiri, yaitu kematian. Yang penting adalah bagaimana kita mengisinya dengan kebaikan, amal, dan kebijaksanaan." Kata-kata itu meluncur seperti anak panah yang tepat mengenai sasaran. Para menteri yang tadinya masih menahan sisa tawa tiba-tiba terdiam, seakan tersadar sesuatu. Beberapa saling pandang, seolah berkata dalam hati, "Ya juga ya, kita terlalu sering sibuk mengejar dunia, padahal semua akan sampai pada akhirnya." Raja menatap Abu Nawas dengan lebih dalam. Kali ini, tak ada lagi nada gurau dalam tatapannya. Beliau menarik napas panjang, lalu berkata lirih, "Engkau memang selalu punya cara menyampaikan kebenaran dengan cara yang jenaka, Abu Nawas. Aku terhibur, tapi sekaligus tercerahkan." "Terima kasih." Abu Nawas menunduk hormat. "Tuanku, saya hanyalah orang biasa. Saya hanya berusaha melihat dunia dengan cara yang lebih sederhana. Kadang-kadang kebenaran itu terasa berat kalau disampaikan terlalu serius, tapi kalau dibungkus dengan tawa, orang lebih mudah menerima." Raja mengangguk, lalu menoleh ke semua orang di ruangan itu. "Dengarlah, kalian semua. Jangan pernah remehkan ucapan Abu Nawas. Ia mungkin sering membuat kita tertawa, tapi di balik tawanya selalu ada hikmah. Hari ini, ia mengingatkan kita bahwa ujung dunia bukan untuk dicari, tapi kita semua sedang menuju ujung perjalanan hidup kita masing-masing. Maka gunakanlah hidup ini sebaik-baiknya." Para menteri langsung menunduk dalam tanda setuju dan hormat. Para pengawal ikut mengangguk. Meski dalam hati beberapa masih geli mengingat adegan tongkat yang disebut ujung dunia tadi, tapi mereka tahu ada makna besar yang tersimpan di balik kelucuan itu. Setelah percakapan serius itu, suasana istana berubah menjadi hangat. Raja memerintahkan agar Abu Nawas diberi hidangan terbaik hari itu. "Kasih dia makanan istana, biar otaknya makin encer," ujar Raja sambil tertawa kecil. Abu Nawas pun dijamu dengan berbagai makanan lezat. Namun, seperti biasa, ia makan secukupnya saja, tidak berlebihan. Orang-orang memperhatikan sikapnya, semakin kagum bahwa orang sederhana seperti Abu Nawas bisa memberi pelajaran yang bahkan menteri-menteri sekalipun belum tentu bisa pahami. Malamnya, ketika Abu Nawas pulang ke rumah, orang-orang kampung sudah menunggu. Mereka penasaran dengan kelanjutan kisah yang sempat terdengar sejak Abu Nawas disuruh mencari ujung dunia. Anak-anak kecil berlari menghampiri ibu-ibu keluar sambil membawa lampu minyak. Bapak-bapak duduk melingkar sambil menunggu. "Cerita, Abu, gimana? Katanya Raja nyuruh kau cari ujung dunia. Kau ketemu?" tanya salah satu warga dengan mata berbinar. Abu Nawas tersenyum nakal. "Ketemu dong. Ujung dunia itu ada di sini." Ia menancapkan tongkat kayunya lagi ke tanah, membuat semua orang
tertawa terbahak-bahak. Tapi kemudian ia melanjutkan dengan suara yang lebih lembut. Sebenarnya, ujung dunia itu ada di setiap langkah kita. Dunia ini bulat, tak ada ujung. Tapi hidup kita ada ujungnya. Satu saat nanti, kita akan sampai pada batas terakhir, yaitu ajal. Karena itu, selama masih diberi napas, isilah hidup ini dengan kebaikan. Warga kampung terdiam mendengar penjelasan itu. Tawa mereka perlahan berubah jadi renungan. Anak-anak kecil mungkin masih bingung, tapi orang dewasa yang mendengar langsung mengangguk pelan. Pesan itu sederhana, tapi begitu mengena. Sejak hari itu, cerita tentang Abu Nawas menemukan ujung dunia menyebar kemana-mana. Dari mulut ke mulut, dari kampung ke kampung, dari istana sampai ke warung kopi. Orang-orang selalu tertawa setiap kali mendengar kisah tongkat yang disebut sebagai ujung dunia. Namun, setelah tawa reda, mereka selalu teringat dengan pesan yang disampaikan. Hidup ini bukan soal mencari ujung dunia, tapi bagaimana kita melangkah dengan benar hingga tiba di ujung kehidupan Raja Harun al-Rasyid pun sering mengulang cerita itu di hadapan tamu-tamu. Inilah Abu Nawas, katanya. Orang sederhana yang bisa membuat seluruh istana tertawa sekaligus merenung dalam satu waktu. Dan begitulah kisah ini terus hidup bahkan ratusan tahun setelahnya. Abu Nawas tetap dikenang bukan hanya sebagai orang yang lucu, tapi juga bijak. Ia mengajarkan bahwa humor bisa menjadi jalan menuju hikmah, bahwa senyum bisa membuka hati yang keras, dan bahwa hidup, seberat apapun, bisa terasa ringan kalau kita melihatnya dengan cara yang sederhana. Lalu, kalau Anda mendengar kisah ini, hari ini, semoga bisa mengambil dua hal sekaligus. Tawa untuk menghibur, dan pelajaran untuk merenung. Karena pada akhirnya, kita semua sedang berjalan menuju ujung dunia kita masing-masing, yaitu akhir dari kehidupan. Dan saat itu tiba, hanya amal, doa, dan kebaikan yang akan menemani. Jadi, mari kita belajar dari Abu Nawas. Jangan terlalu sibuk mencari sesuatu yang tak perlu dicari, tapi gunakan waktu kita untuk menebar kebaikan. Dan sebelum kisah ini benar-benar selesai, ada satu pesan khusus untuk Anda yang sedang menonton cerita ini di YouTube. Kalau Anda merasa cerita ini bermanfaat, menghibur, dan memberi pelajaran, jangan lupa untuk menekan tombol like sebagai bentuk dukungan. Silakan bagikan juga cerita ini ke Timon Men atau keluarga Anda dengan menekan tombol share, supaya lebih banyak orang yang bisa ikut tertawa dan mendapatkan hikmahnya. Dan tentu saja, tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah jenaka Islami penuh makna lainnya setiap minggunya. Karena siapa tahu, tawa kecil dari cerita ini bisa jadi pengingat besar dalam hidup kita.